Oke, selamat siang guys. Berjumpa kembali bareng saya di Sempak Teles. Di siang hari ini mencoba bikin konten, mencoba menghidupkan kembali channel Sempak Teles. Di siang hari ini nggak ada kegiatan, hanya duduk-duduk. Kesibukannya hanya duduk-duduk ditemani seekor kucing. Ini udah lama nggak mandi nih kucingnya. Diam, itu, diam sih, diam. Gak tau mandi namanya, gak tau mandi. Kamu udah lama nggak mandi. Coba menghidupkan kembali channel Sempak Teles yang sudah berapa bulan ya? 1 bulan mungkin. 1 bulan tidak ada pergerakan. Mungkin mulai hari ini saya akan membuat video vlog bersama keluarga. Mungkin yang mau jadi kameramen silahkan komen-komen di bawah ya. Yang mau ingin menjadi kameramen gampang, tetap tak kayak gaji. Tetap tak gaji ya untuk kameramen. Tapi sebenarnya vlog itu nggak perlu kameramen sebenarnya, karena vlog itu kan cukup kita pegang. Oke lah, kita mencoba mereview makanan murah jajan pasar. Ini namanya emping pisang. Harganya murah, berapa ya? Tapi kita saya nggak tahu, yang beli karena istri. Sekarang itu lagi banyak konten kreator bermunculan itu emak-emak. Konten memasak, konten jualan, konten review makanan, konten vlog masak. Itu terjadi itu awal bulan September. Makanya teman-teman nggak usah kaget, karena dunia Facebook, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya itu akan dipenuhi dengan emak-emak atau kaum wanita. Mengisi waktu luang di rumah, menjadikan konten untuk sampingan. Tapi kalau konten kreator itu kita belum jalan, belum konsisten, belum, istilahnya kategori video itu belum bagus.
jangan berharap untuk mendapatkan gaji, karena kita harus sadar di luar sana itu konten kreator itu bukan cuma 1-2 orang, dari pemula, perintis, dan bahkan sampai channel besar. Makanya kalau kita mau belajar di dunia YouTube, kalau kita nggak tahu itu pemikirannya kita bikin video, upload, dapat cuan, yang gaji siapa gitu. YouTube juga ada aturannya boy. Bahkan di bulan September awal itu peraturan terbaru itu ada 500 subscribe, 2000 jam tayang kalau nggak salah, 3000 jam tayang. Jadi separuhnya dari normal peraturan terdahulu. Kalau dulu kan 1000 subscribe 4000 jam tayang. Sekarang ada update terbaru bahwa mempermudah konten kreator untuk menciptakan sebuah ide-ide atau video untuk menjadi inspirasi atau menjadi yang bermanfaat lah intinya. Tapi konten itu nggak harus bermanfaat boy. Konten itu hanya menghibur, macam-macam lah. Jadi yang lagi merintis konten bersemangatlah, yang lagi memulai tetap harus konsisten, kalau pengen cuan. Mungkin kalau hanya iseng-iseng, hanya untuk simpanan video atau galeri, kita nggak harus mikir itu. Yang penting upload, nggak mikir. Contohnya channel ini. Dibayar syukur, nggak dibayar syukur, nggak dibayar syukurin. Yang penting itu sudah melakukan. Kalau dianggap saya butuh konten, no. Saya nggak butuh konten, saya itu butuh uang. Karena masih banyak cara di dunia digital, terutama di konten kreator itu. Kita membuat berita, kita mengedit dari video-video orang lain. Yang penting kita bisa merubah narasi, itu kita bisa buat konten. Jadi jangan salah kalau saya butuh konten, tidak boy. Alhamdulillah, bersyukur. Cuman buat teman-teman yang di luar sana, terkadang dia akan merasa jenuhnya dalam waktu 1 tahun belum bisa menghasilkan. Kita harus lihat boy, channel-channel besar itu nggak langsung instan boy. Nggak semudah itu di dunia konten kreator itu, karena pesaing kita itu banyak banget. Pesaing dalam arti itu channel itu banyak, dari pemula, perintis, bahkan yang besar. Kalau kita nggak konsisten, yang berkelanjutan, nggak menarik videonya, ya sopo sih yang nonton. Kagum saya sama teman-teman YouTuber di Jawa Timur, kompak-kompak boy, bisa bersatu, bisa saling mengangkat, bisa saling support. Nggak tahu kalau di sini. Di dunia konten kreator itu nggak ada orang pintar bos, karena sistem itu
0,01 detik itu selalu berkembang. Sama halnya kita itu kerja di dunia teknisi. Nah, teknisi itu nggak ada yang pintar karena bermacam-macam keluhan, penyakit. Sama halnya dengan konten kreator, karena sistem itu berkembang, aturan berkembang, kita siap nggak siap harus mengikuti aturan yang ada. Kalau kita cuma bikin video upload tanpa adanya hal yang konsisten, berkelanjutan, nggak tertarget bikin video, siapa yang mau nonton? Kalau semudah itu di dunia ini semua jadi konten kreator, tahu nggak? Jadi jangan merasa paling hebat bos, jangan merasa paling pinter dunia digital, karena semua itu butuh pengalaman yang lebih, baru bisa secuil aja udah belagu. Belagu. Yang penting fokus. Konten kreator itu fokus mengikuti aturan, mengikuti trending ya. Contoh kita bikin konten game misalkan, dalam waktu 1 tahun misalkan belum menyampai titik monetize atau persyaratan menjadi partner YouTube, ya enggak iya berarti kita harus rotasi atau pindah aliran atau kategori konten, karena kan macam-macam konten itu. Ada konten vlog, konten review makanan, konten film pendek, konten reaksi, konten banyak banget. Jadi penonton kita sepi, ya kita harus sadar diri atau introspeksi kurangnya di mana. Kalau sekedar bikin video, anakku kelas 3 aja ya bisa. Tapi gimana caranya video itu bisa mempunyai daya tarik supaya orang besok akan kembali menonton. Nah, itu kuncinya konten kreator. Kalau nonton video durasi 15 menit, nonton hanya menonton 1 menit, nah sing metu iklane sak glintir. Karena di YouTube itu kan iklan itu durasi 3-5 menit itu baru keluar, dan awal dan akhir itu keluar. Jadi kalau kita nontonnya, penonton itu hanya menonton hitungan 1 menit, 2 menit, ya iklan hanya keluar 1 kali pada awal video. Nah, jadi kalkulasinya nggak bisa full lah, iklan itu nggak total keluarnya. Ya semoga bisa berkembang ya channel Sempak Teles. Semua kembali lagi ke teman-teman penonton atau pemirsa. Yang paling penting adalah ini adalah konten hiburan ya. Jadi ambil sisi positif yang sekiranya tidak penting atau tidak bagus atau negatif, dibuang saja, karena kita harus mencontoh itu hal-hal yang baiknya saja. Oke, segitu dulu ya video dari saya. Salam Sempak Teles, semangat kompak, anti lemes. Bye bye.